Oke, bisa kita mulai anak-anak? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, silakan duduk dengan rapi dan lihat di sekelilingnya. Apakah ada sampah atau tidak? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas boleh dipimpin untuk kita berdoa. Oh, baik, Bu. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Garis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu akan mengambil absen bagi namanya terpanggil selama nama. Evalina, Delvira, Zaki, Wahyu Ningsih, Nurdina. Apakah hadir semua? Oke, baik anak-anak Ibu semuanya. Mumpung kemarin kita habis memperingati hari Ibu kita Kartini, alangkah baiknya kita menyanyikan sejenak lagu Ibu kita Kartini sebagai bentuk bangga kita dan cinta kita terhadap perempuan Indonesia. Boleh semuanya berdiri? Ada yang bisa memimpin ke depan? Oke, boleh apa? Oke, kita mulai. Putri sejati,
Dan bagaimana cara mengukurnya? Pakai kertas. Oke, Zaki jawabannya. Pakai penggaris, Bu. Gimana caranya? Boleh ke depan? Oh. Oke, karena ibu tidak ada pensil, kita di sini menggunakan pena. Jadi gini Bu, ini kan pensilnya teman-teman. Ini bedanya, ini penggarisnya ini gitu dari 0 sampai berarti dia ujungnya 14, berarti dia 15 cm. 15 cm. Beri tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua, ibu beli telur 1 kg dan daging 500 gram. Manakah yang lebih berat dan bagaimana kalian tahu? Mana yang lebih berat, 1 kilo telur atau 500 gram daging? 1 kilo telur. Caranya, kalian gimana tahu kalau lebih berat telur? Dan tanggal pengukurannya. Oke, nanti dijelaskan. Nah, di sini kita tujuan pembelajarannya agar anak-anak itu dapat menerapkan pengukuran panjang dan berat benda menggunakan satuan baku dengan tepat. Nah, selanjutnya anak-anak itu juga dapat memilih satuan baku yang sesuai untuk mengukur panjang dan berat benda. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan sebuah LKPD yang akan kalian tampilkan ke depan. Untuk kelompok 1 itu ada Aufa, Nina, Yaya, dan Ata. Kelompok 2 Cici, Delvira, dan Anis. Kelompok 3 Dina, Azra, dan Maun. Dan kelompok 4 Dini, Zaki, dan Rina. Nah, di sini kita mulai dari pengukuran panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Di sini nanti anak-anak ibu mengisi identitas LKPD-nya, ada nama kelompok, anggota kelompok, kelas, fase, semester, hari, tanggal, dan waktu. Selanjutnya di sini ada tujuan LKPD. Nanti anak-anak ibu baca dulu tujuan LKPD-nya. Kemudian ada alat dan bahan. Selanjutnya kalian baca petunjuk kerja. Kemudian kerjakan soal yang ada di sini. Di sini ada sebuah permasalahan. Siapa yang bisa membacakan permasalahan ini? Oke, Dela, Pak Dela boleh dibacakan? Baik Ibu, permasalahannya itu ibu guru ingin membeli pensil warna untuk hadiah kalian. Di toko ada 2 kotak pensil, kotak pertama beratnya 200 gram, kotak kedua beratnya 300 gram. Ibu guru juga ingin menghias mading kelas. Ibu punya 2 gulung pita merah panjangnya 80 cm dan pita biru panjangnya 1 meter. Oke, terima kasih Dela. Nah, di sini tugas kalian yang pertama itu tentukan berapa berat kedua kotak pensil jika ditimbang bersamaan dan alat apa yang kalian gunakan. Selanjutnya yang kedua, pita mana yang lebih panjang antara pita merah dan pita biru. Kemudian ada tabel pengamatan. Di sini kalian isi kotak-kotak yang kosong sesuai dengan permasalahan yang tadi. Kemudian isi refleksi ini. Nah, untuk aktivitas duanya kalian tinggal menghubungkan gambar dengan alat ukurnya. Selanjutnya di sini ada tanggal satuan. Di sini nanti kalian isi tanggal satuan panjang atau satuan berat. Nah, Ibu kasih kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Nanti kalau sudah kalian tinggal presentasikan ke depan. Bisa anak-anak Ibu? Bisa. Ada yang sulit lagi? Sudah, Mak. Oke, udah siap anak-anak Ibu semua? Sudah, Sudah, Bu. Oke,
kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang maju ke depan? Ayo kelompok 1, siapa yang mau maju ke depan? Mau maju semua atau mau ibu tunjuk? Maju semua. Maju semua kok maju tunjuk atau maju semua? Tunjuk. Ibu tunjuk aja. Boleh Rina ke depan? Oke, silakan dibacakan dulu isinya. Yang pertama, berapa berat kedua kotak pensil? Jika ditimbang bersama, agar apa yang digunakan? Berat keduanya yaitu 200 gram ditambah 300 gram, hasilnya 500 gram. Kemudian alat yang digunakan adalah timbangan. Kemudian nomor 2, pita mana yang lebih panjang, pita merah atau pita biru? Nah, pita merah panjangnya 80 cm, pita biru panjangnya 1 meter, itu sama dengan 100 cm. Kemudian kesimpulannya yaitu pita biru yang lebih panjang. Oke, silakan. Beri tepuk tangan dulu. Oke, apakah jawaban Tina betul? Betul. Atau ada jawaban lain dari kelompok lain? Betul. Oke, selanjutnya kita lanjut pada kelompok 2. Siapa dari kelompok 2 yang mau menjawab? Ibu. Oke, kelompok 2 Ibu tunjuk Delvira. Tabel aja Bu. Tabel sama refleksi.
Jadi yang pertama itu kotak pensil warna 1, jenis pengukurannya berat dengan 140 gram dan hasil pengukurannya 200 gram menggunakan alat ukur timbangan. Yang kedua itu ada kotak pensil warna 2 dengan jenis pengukuran berat 100 gram, hasil pengukurannya 300 gram dan alat yang digunakan yaitu timbangan. Selanjutnya ada pita merah dengan jenis pengukuran panjang, satuannya cm dan hasilnya 80 cm menggunakan penggaris atau meteran. Yang terakhir yaitu ada pita biru dengan jenis pengukuran panjang, satuannya itu meter, hasil pengukurannya 1 meter atau 100 cm menggunakan penggaris atau meteran. Nah, selanjutnya di bawah yaitu apa yang kamu pelajari dari kegiatan pengukuran hari ini, yaitu belajar cara menambahkan dan juga membandingkan. Yang kedua yaitu mengapa penting menggunakan pembatas saat mengukur agar hasil pengukuran samaran tidak keluar. Yang terakhir yaitu teruskan kesimpulan tentang benda yang paling berat dan paling panjang. Benda paling berat adalah 2 kotak pensil dan paling panjang adalah tabel. Sekian Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, dari kedua pertanyaan ini apakah ada jawaban berbeda dari kelompok lain? Tidak. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas 2. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Oke, kepada Maung, silakan maju ke depan. Silakan duduk, beri tepuk tangan dulu untuk Maung. Apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Tidak. Nah, nanti nama alatnya dan alat ukurnya akan kita bahas pada materi depan. Kita masuk pada aktivitas ketiga yaitu satuan waktu. Siapa perwakilan dari kelompok 4? Kepada Zaki, silakan maju. Buka itu kan, Pak? Iya. Nama satuannya apa? Habis itu Lagi nyapa teman-teman. Yo, sendiri. Benar teman-teman. Mas, siapa kalian belajar bahasa Indonesia? Kita suaranya.
Ini Iya. apa isinya? Ini ada jawaban berbeda dari kelompok lain tidak? Tidak. Oke, nanti akan kita jelaskan secara bersama. Oke, anak-anak ibu semuanya mau ice breaking atau enggak? Oke, silakan berdiri. Siapa yang mau maju ke depan berjuang? Berarti yang tahu adalah Oke, kepada Rani dan Cici. Berarti komennya Oke, kita mulai ya. Ayo yang semangat semuanya. Ayo semangat. Sudah pada semangat atau belum? Sudah. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran kali ini itu tentang pengukuran panjang, pengukuran berat dan satuan waktu. Nah, di sini kita masuk pada pengukuran panjang. Mengukur panjang yaitu kegiatan membandingkan panjang suatu benda dengan benda yang lain. Selanjutnya di sini ada ukur panjang. Di sini apa namanya? Bentuknya seperti ini? Iya. Nah, penggaris itu ukur yang berbentuk batang lurus dengan skala. Nah, digunakan untuk mengukur benda-benda pendek seperti buku, pensil, atau kertas. Selanjutnya ada gambar apa? Jangka sorong. Di sini ada gambar jangka sorong yaitu alat ukur presisi dengan dua arah. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter ketebalan benda kecil dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Selanjutnya ada apa? Meteran. Oke, nah di sini ada meteran, alat ukur fleksibel yang dapat digulung. Nah, digunakan untuk mengukur jarak atau panjang benda seperti tinggi badan atau panjang kain. Selanjutnya ada apa? Mikrometer sekrum. Ini namanya mikrometer sekrum, yaitu alat ukur dengan sangat presisi menggunakan sekrum kuliah. Nah, mikrometer sekrum ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda dengan sangat tipis, dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Nah, selanjutnya ada rollmeter, alat ukur panjang yang berbentuk pita yang bisa digulung. Gunanya untuk mengukur meja, papan, dan jarak dari pantai. Nah, selanjutnya ada satuan bahu panjang. Nah, di sini ada tangga satuan bahu panjang yaitu ada 7. Yang pertama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter, dan terakhir milimeter. Dengan simbolnya ada di sini dan ini tangga satuannya. Nilai tangga satuannya, dan kalau untuk naik satu tangga yaitu kita bagi 10. Kalau turun satu tangga yaitu dikali 10. Nah, di sini aku mau nanya, kalau 1 kilometer itu berapa hektometer? 10. Ada yang salah atau tidak? Berapa?
jadi cuma 10. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 10. Nah, pertanyaan lain, kalau 1 meter berapa sentimeter? 100. Kalau 1 sentimeter berapa kilometer? Dari 1 senti berapa kilometer? 0,00001. Oke, selanjutnya pengukuran berat. Nah, mengukur berat itu yaitu proses untuk menentukan seberapa berat suatu benda menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, di sini ada timbangan alat analog. Gunanya untuk mengetahui berat suatu benda, misalnya buah, beras atau badan. Ya, badannya bisa. Kalau menggunakan timbangan yang lebih besar. Selanjutnya timbangan mekanik, yaitu alat ukur berat yang bekerja menggunakan sistem Pegas. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur massa berat benda dengan ukuran besar. Seperti kita bisa menggunakan menimbang satu karung beras, bisa menggunakan ini. Selanjutnya ini ada apa? Timbangan. Kalian gunakan untuk apa biasanya? Nah, selanjutnya ada neraca gorengan. Pernah kalian menjumpai ini? Di mana? Nah, neraca gorengan ini adalah alat ukur dengan 2 piring di kanan dan kiri, gunanya untuk membandingkan berat 2 benda. Selanjutnya ada neraca Ockhaus, alat ukur berat dengan sistem keseimbangan dan anak timbang, digunakan untuk mengukur massa benda di laboratorium. Selanjutnya ada apa? Digunakan untuk apa? Mengukur berat benda dengan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya di sini ada neraca analitik, alat ukur berat yang sangat presisi berbentuk kotak kaca. Digunakan untuk mengukur massa benda yang sangat kecil dan terletak di laboratorium kimia. Nah, di sini ada tanggal satuan berat. Di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, sama seperti tadi, kalau naik satu tangga itu dibagi 10, kalau turun satu tangga itu dikali 10. Nah, di sini kalau ibu punya 100 gram, 100 kilogram, itu berapa gram? 100 kilogram berapa gram? Kalau 100 kilo kita ubah jadi gram. Oke, Pak? Di sini 100 kilogram kita ubah menjadi menjadi gram. Nah, kalau 1 gram diubah menjadi desigram berapa? 100. 10. Sepertinya tadi kurang paham. Di sini aku mau nanya sama saya. Kalau 1 kilogram diubah menjadi dekagram berapa? 100. Oke. Jadi total berapa? Satu lagi, kalau 1 sentigram berapa gram? 1 sentigram berapa gram? Itu naik berapa tangga? 2. Berapa? 1. Oke, anak-anak ibu, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Cara menggunakan program
10 buah. Di sini ada 10 soal. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Satu-satu soalnya nanti pas di akhir ibu kasih hadiah. Atta apa isinya? Bendera dua. Jawab dulu. Oh, Pertanyaannya belum jawab. alat yang digunakan untuk mengukur panjang meja adalah bendera dua. Ini Jauh. Ya. Adina, boleh? 200 dan 205 penumpang datang kembalikan adalah 300 berat mana yang lebih berat? Jeruk, Bu. Kita lihat. Siapa yang menjawab soal nomor 3? Alina? Oh, benar atau salah? Selanjutnya soal nomor 4, Cici. Baca dulu soalnya baru. Pilih gambar alat yang digunakan untuk tinggi badan. Yang kuning Bu, beneran. Belum. Oh, oke, soal nomor 5. Apa isinya? Baru tadi sudah belajar. Itu kaki atau kayak Benar atau salah jawabannya? Dari aplikasinya sendiri. Apa tadi jawabannya? Palsu. Pertanyaan nomor 6, siapa yang menjawab? Yang belum. Biar masing-masing dapat 1 hadiah. Hadiah. 1 kilo Bu. Bapak Azra. Bisa. Ini Ya Bu. selanjutnya ini. Tadi kita ada membahas ini. Benar Bu. Kira-kira pertanyaan nomor 8. Ini gambar alat yang digunakan untuk mengukur panjang lawan. Ini siapa jawabannya? Itu Bu yang warna oranye Bu. Yang ini apa ini? Itu. Ini. Pertanyaan nomor 9. Panjang sebuah meja adalah 120 cm. Panjang sebuah kursi 80 cm. Berapa selisihnya? Biaya berapa? 40? Itu sama soal. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan satuan baku saat mengukur? Tiara? B. Agar ketukarannya dibanding-bandingkan dengan Bu. Wow. Boleh ya, Bu? iPhone Pro Max. Oh. Aduh. Oke, siapa yang sudah tadi selamat pertanyaannya? Wih. Terima kasih Bu. Saya ikut banyak-banyak.
Dari pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang satuan baku berat dan juga satuan baku panjang. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur berat misalnya timbangan, sedangkan alat untuk mengukur panjang itu bisa penggaris dan yang lainnya. Sekian Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya satu lagi kepada Dela. Silakan maju ke depan. Ayo Dela. Dela maju Dela. Oke Bu, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang satuan baku panjang dan satuan baku berat. Nah, satuan baku panjang itu contohnya tadi ada penggaris dan meteran. Kemudian satuan baku berat itu contohnya seperti timbangan Bu. Oke, sekian Bu. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan tadi kita sudah belajar pengukuran panjang, pengukuran berat, apa alat ukur panjang, alat ukur berat, dan satuan baku yang digunakan. Oke, sebelum kita pulang, pada mau pulang semuanya? Oke, kita bersyukur dulu kepada kita kelas. Selamat untuk Bersiap. Bersyukur mulai. Beri salam. Selamat